Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan laporan lesson study di SMA Al Muslim Bekasi. Judul lesson study saya adalah meningkatkan keaktifan peserta didik saat belajar online dengan aplikasi interaktif Padlet dan Google Dokumen. Kolaborator saya dalam tim lesson study ini adalah Ibu Dian Wahyuni, Sarjana Pendidikan, dan Ibu Nia Sofiana, Sarjana Pendidikan. Latar belakang masalah. Bapak Ibu, pendidikan adalah cara terbaik menyelesaikan masalah kualitas sumber daya manusia. Secara lembaga, sekolah sebagai bagian terkecil dalam sistem pendidikan menjadi tempat terbaik dalam hal merancang kesuksesan peserta didik sejak awal. Karena terpusat, semua pelaku pendidikan di dalamnya dapat mengembangkan berbagai kegiatan yang kreatif dan penuh inovasi agar tujuan pendidikan tercapai. Namun, pandemi COVID-19 hadir tiba-tiba dan membuat rencana yang sedang berproses dari setiap guru harus berubah. Proses pendidikan sendiri tidak boleh berhenti, karena itu artinya negara kita akan tertinggal dari negara-negara lain dalam bidang kualitas sumber daya manusia. Guru dalam hal ini harus memikirkan langkah, melakukan berbagai inovasi agar pembelajaran jarak jauh tidak ditinggalkan oleh peserta didik yang terperangkap rasa bosan. Salah satu media pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran daring adalah memanfaatkan aplikasi Padlet dan Google Doc. Keduanya merupakan aplikasi yang dapat membuat guru dan peserta didik berinteraksi langsung saat pembelajaran. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, terdapat beberapa masalah. Pertama, selama pembelajaran daring diperlukan strategi pembelajaran yang berbeda dengan luring. Yang kedua, pembelajaran daring memerlukan aplikasi yang saling terhubung untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah penggunaan aplikasi Padlet dan Google Dokumen dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dan meningkatkan semangat guru untuk mencari aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lesson study merupakan pembelajaran yang secara nyata di dalam kelas dilakukan dengan siswa, diamati oleh guru-guru lain sebagai observer, dan dilakukan kegiatan refleksi setelah proses pembelajaran selesai. Demikian kajian pustaka untuk lesson study menurut Sriati. Kegiatan ini pada dasarnya meliputi 3 bagian kegiatan, yaitu perencanaan, implementasi, dan refleksi. Terdapat 3 tahapan yang harus dilaksanakan dalam setiap kegiatan lesson study, yaitu tahap plan atau perencanaan, tahap do atau pelaksanaan, dan tahap C atau refleksi. Ketiga tahapan tersebut kemudian dinamakan sebagai daur atau siklus lesson study. Tahapan perencanaan atau plan, para guru yang tergabung dalam lesson study berkolaborasi untuk menyusun RPP yang mencerminkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada tahapan pelaksanaan atau do, kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh salah seorang guru yang disepakati atau atas permintaan sendiri untuk mempraktikkan RPP yang telah disusun bersama. Dan tahapan do ini merupakan kegiatan pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh anggota atau komunitas lesson study yang lainnya. Bisa saja guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, atau undangan lainnya yang bertindak sebagai pengamat atau observer. Pada tahap C atau observasi, guru model memaparkan temuan dan capaian pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran yang telah disusun. Observer menyampaikan temuan-temuan pembelajaran yang telah diamatinya berdasarkan aktivitas peserta didik sebagai respon
dari situasi pembelajaran yang diberikan. Menurut Sujana, keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar dapat dilihat dalam beberapa hal sebagai berikut. 1. Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya. Yang kedua, terlibat dalam pemecahan masalah. Ketiga, siswa bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya. Keempat, berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Kelima, melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru. Keenam, menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperolehnya. Ketujuh, melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah yang sejenis. Kedelapan, kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah diperolehnya dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya. Beralih pada dua aplikasi yang dipergunakan dalam penelitian lesson study ini. Yang pertama adalah Padlet. Menurut Anderson, Padlet adalah media berbasis web untuk menyusun ide dan berkolaborasi secara online. Menurut Hastel, Padlet adalah papan tulis online dengan memfasilitasi siswa untuk memasukkan catatan di tempat umum. Yang kedua adalah Google Dokumen, yang kita kenal juga dengan istilah Google Doc. Google Doc adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan Google untuk kebutuhan file server, khususnya aplikasi Office. Mulai dari pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi. Google Doc dapat juga digunakan untuk mengolah, dalam arti menyimpan, membuat, dan mengedit program-program aplikasi perkantoran secara online. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring pada hari Senin 21 Maret 2022 pukul 7.55 sampai 9.15. Sasarannya adalah siswa kelas 10 IPS 2 SMA Al-Muslim. Untuk pelaksanaan lesson study pada tahap plan atau perencanaan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2022. Tahap plan dimulai dengan menyusun rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan berdasarkan pada data awal kondisi peserta didik yang disampaikan oleh guru mata pelajaran yang juga akan berperan sebagai guru model pada pelaksanaan kegiatan lesson study ini. Pada tahap do atau tahap pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan tanggal 21 Maret 2022. Kegiatan ini dimulai dengan guru model membuka pertemuan menggunakan aplikasi Meet. Gambar berikut adalah dua buah gambar yang memperlihatkan kegiatan presensi yang dilakukan langsung oleh peserta didik pada gambar pertama menggunakan aplikasi Google Doc. Dengan aplikasi ini kita bisa melihat peserta didik mana saja yang aktif dan mana saja yang tidak atau belum masuk ke dalam diskusi bersama dengan menggunakan aplikasi ini. Gambar kedua adalah kegiatan pemindahan presensi siswa ke dalam platform Digislamic yang merupakan platform pembelajaran yang dimiliki oleh Yayasan Al-Muslim. Dua gambar berikut memperlihatkan proses pembelajaran yang berlangsung secara online menggunakan aplikasi Meet dan Google Dokumen. Gambar berikut merupakan proses pembelajaran yang berlangsung secara online menggunakan aplikasi Padlet. Proses pembelajaran kolaboratif dapat terjadi dalam penggunaan aplikasi Padlet ini. Pada materi badan usaha kelas 10 IPS 2 ini, kelas dibagi ke dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok mempunyai tugas berbeda. Pada Padlet ini, setiap siswa dalam kelompoknya mengirimkan tugas yang dikerjakan oleh mereka pada bagian kelompok mereka masing-masing dan dapat dilihat oleh guru dan siswa yang lain. Pada tahap C,
guru dan kolaborator kemudian melihat dan merefleksi hasil pembelajaran yang sudah terjadi, melakukan diskusi dan memberikan temuan-temuan serta masukan untuk pembelajaran lebih baik pada pembelajaran berikutnya. Tahap C dilakukan pada Jumat 25 Maret 2022 secara daring. Pokok-pokok hasil refleksi adalah sebagai berikut. 1. Sebagian peserta didik sudah memiliki pemahaman dan kesadaran untuk masuk kelas meskipun dilakukan secara daring. Ini dibuktikan dengan kehadiran mereka yang lebih dari 90%. Yang kedua, walaupun peserta didik tidak membuka kamera, tetapi mereka tetap melakukan permintaan guru model untuk melampirkan foto kegiatan diskusi kelompok, dan ini berimplikasi baik untuk membuat peserta didik melakukan diskusi mereka. Ketiga, penggunaan Padlet dan Google Docs sudah tepat untuk mengajak peserta didik aktif melakukan tugas-tugas yang diberikan guru model. Keempat, waktu yang dibutuhkan kurang. Sebaiknya jumlah pertanyaan yang diberikan dikurangi atau kegiatan presentasi dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem-based learning yang dilakukan dalam lesson study ini cukup efektif dalam pelaksanaan pembelajaran karena lebih menuntut kemampuan peserta didik untuk dapat bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, kegiatan lesson study yang diselenggarakan pada umumnya berjalan lancar. Namun demikian, beberapa kendala menyangkut waktu dan kolaborator menjadikan permasalahan tersendiri yang harus dicarikan solusinya. Kegiatan lesson study yang dikembangkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan pembelajaran karena ada efek pengembangan strategi pembelajaran. Pengembangan karakter yang ingin digali adalah karakter dalam skill leadership learning to learn, yaitu motivasi untuk belajar dan rasa ingin tahu yang perlu ditingkatkan. Saran yang bisa diberikan, pertama, perlu alokasi waktu yang lebih memadai sehingga pelaksanaan lesson study dapat berlangsung lebih maksimal. Kedua, perlunya pengembangan informasi agar banyak guru bergabung ke dalam kegiatan lesson study. Ketiga, model pembelajaran problem-based learning dapat dilakukan oleh guru-guru lain untuk mata pelajaran yang diampunya karena menuntut keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran. Keempat, media Google Dokumen dan Padlet dapat dijadikan media interaktif yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan semua guru dalam bidang studi apapun. Yang kelima, batasi soal yang diberikan dan sesuaikan dengan waktu yang ada. Demikian hasil diseminasi saya untuk laporan lesson study. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.